Hai Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi implementasi coaching dengan alur OPSIR. Ini merupakan aksi nyata pada komunitas belajar di SMAN 9 Garut. PPT ini merupakan laporan dari sesi berehan Pendidikan Guru Penggerak Jawa Barat sesi 1 tahun 2024. Berikut ini adalah saya pribadi sebagai penyusun dari PPT ini. Adapun daftar isi dari PPT ini adalah yang pertama tentang coaching, yaitu konsep dasar materi coaching. Kemudian yang kedua konsep OPSIR, yaitu konsep coaching dengan alur OPSIR. Kemudian yang ketiga alur OPSIR, yaitu implementasi coaching dengan alur OPSIR pada komunitas belajar SMAN 9 Garut. Yang keempat adalah pelaporan, yaitu laporan hasil implementasi OPSIR pada komunitas belajar SMAN 9 Garut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan diseminasi coaching pada komunitas belajar SMAN 9 Garut. Apa yang dimaksud dengan coaching? Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi secara sistematis yang berorientasi pada hasil dalam upaya peningkatan performa kinerja, berbagi pengalaman, pembelajaran dan peningkatan kompetensi. Coaching dalam paradigma sistem AMUM adalah mitra belajar, emansipatif, kasih dan persaudaraan, dan ruang kolaboratif. Guru sebagai coach dalam pembelajaran adalah penuntun murid agar menemukan kekuatan dirinya serta tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Alur tirta dalam coaching adalah menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencanakan aksi, tanggung jawab, dan aksi nyata. Teman-teman, bagaimana paradigma berpikir coaching? Paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang pertama adalah fokus pada coach, rekan yang akan dikembangkan, bukan situasinya. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu baik coach ataupun coaching. Memiliki kesadaran yang kuat tentang kekurangan dan kelebihan diri. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru di masa depan. Teman-teman semua, saya mencoba inovasi baru yang mana dengan coaching ini saya menggunakan konsep OPSIR. Bagaimana konsep OPSIR itu sendiri? Konsep OPSIR adalah terdiri dari 5 kata, yaitu O, P, S, I, dan R. O yang artinya organizing, P yaitu planning, S sharing, I implementation, dan R adalah reflecting. Berikut ini adalah implementasi alur OPSIR pada komunitas belajar di SMAN 9 Garut. Implementasi yang pertama pada alur OPSIR adalah organizing. Pada tahap awal ini, yaitu satu dengan membentuk kelompok. Membentuk kelompok ini dengan beberapa guru yang memiliki kesamaan persepsi dan tujuan tentang eksistensi komunitas belajar. Kemudian yang kedua, pembagian tugas dalam komunitas belajar. Setelah kelompok terbentuk, mulai pembagian tugas dari mulai ketua kelompok, sekretaris, notulen, dan pasangan observasi rekan sejawat. Adapun implementasi organizing pada komunitas belajar di SMAN 9 Garut adalah yang pertama, kelompok belajar terbentuk terdiri dari 8 orang guru dari berbagai mata pelajaran yang diampu yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kurikulum merdeka. Kemudian setelah itu pembagian tugas dalam komunitas belajar. Yang menjadi ketua adalah guru yang telah menjadi guru penggerak agar mampu mengarahkan kelompok ke dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian sekretaris dan notulen yang bertugas adalah pengadministrasian dan dokumentasi seluruh kegiatan Kopel. Yang ketiga anggota tidak ada semua dari guru yang ada dalam Kopel. Kemudian yang keempat pasangan observasi rekan sejawat yang disepakati bersama sesuai efektivitas dan kenyamanan masing-masing. Tahap kedua pada alur OPSIR adalah planning. Pada tahap planning ini adalah merencanakan dan merancang kegiatan komunitas belajar dengan tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan setiap guru dalam anggota komunitas belajar. Yang kedua, merencanakan kegiatan berbagi praktik baik dengan pemateri secara bergiliran. Kemudian yang ketiga, penjadwalan pertemuan dan mengagendakan kegiatan komunitas belajar. Berikut ini adalah dokumentasi pertemuan komunitas belajar pada tahap planning, di mana kami melakukan beberapa pertemuan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pada komunitas belajar. Tahap ketiga dalam alur OPSIR ini adalah sharing. Pada tahap sharing ini, kami
mentoring, yaitu dalam diskusi dengan satu kelompok. Mentor adalah guru yang ditugaskan untuk mendalami materi sesuai tugas yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah coaching dengan pasangan observasi rekan sejawat untuk menentukan perencanaan tindak lanjut dari materi diseminasi tersebut. Terlihat di slide berikut ini adalah beberapa kegiatan kami ketika melakukan kegiatan mentoring, yaitu kami berkumpul secara berkelompok, kemudian melakukan diskusi dengan pemateri yang sudah ditugaskan dengan bergiliran. Setelah melakukan kegiatan mentoring dalam kelompok belajar, kami kemudian melakukan coaching dengan rekan sejawat yang sudah dipasangkan pada tahap organizing. Di sini kami berdua kemudian membahas secara mendalam tentang materi yang telah dibagikan, kemudian kami melakukan tindak lanjut dari pembelajaran tersebut. Pada tahap mentoring, saya pribadi ditugaskan untuk membahas tentang materi pembelajaran diferensiasi. Kemudian kami lakukan coaching dengan rekan sejawat, dan berikut ini adalah rencana tindak lanjut kami dengan rekan sejawat tentang pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah merumuskan dan menganalisis RPP atau modul ajar diferensiasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan supervisi kelas dengan observasi yang bergantian. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi hasil observasi supervisi kelas. Saya sebagai mentor dari pembelajaran diferensiasi, saya harus melayani anggota komunitas belajar yang memiliki permasalahan atau kurang paham tentang pembelajaran diferensiasi. Di sini terlihat bahwa saya melakukan diskusi secara coaching, berbagi tentang materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Tahap keempat dalam alur OPSIR ini adalah implementation. Pada tahap implementation ini, kami secara berpasangan melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah kami susun sebelumnya. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kami melakukan implementasi. Yang pertama adalah saling berbagi RPP atau modul ajar diferensiasi sesuai materi pada supervisi kelas. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan observasi supervisi kelas secara bergantian sebagai observi dan observan dengan pasangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, diskusi evaluasi dan refleksi hasil observasi supervisi kelas. Ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan implementasi observasi supervisi kelas. Di sini terlihat bahwa saya dengan pasangan masing-masing bergantian untuk melakukan observasi. Ketika saya menjadi observan, pasangan menjadi observi, dan begitu juga sebaliknya. Terakhir dalam alur OPSIR adalah reflecting. Pada tahap reflecting ini, saya secara berpasangan berdiskusi tentang umpan balik hasil evaluasi dan refleksi observasi kelas yang telah dilakukan. Hasil evaluasi dan refleksi kemudian dibuat dalam bentuk laporan oleh observi yang dilaksanakan secara bergantian. Apabila teman-teman membutuhkan contoh laporannya, saya sudah satukan di dalam blog saya sebagaimana tertulis berikut ini. Setelah tadi kami melakukan implementasi coaching dengan alur OPSIR, berikut ini saya akan memberikan suatu pelaporan tentang alur yang telah kami laksanakan. Pelaporan diseminasi coaching dengan alur OPSIR adalah sebagai berikut. 1. Implementasi coaching pada komunitas belajar dengan alur OPSIR memberikan efektivitas dan efisiensi proses pencapaian tujuan kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, setiap tahap dalam alur OPSIR dapat dilakukan secara berkesinambungan pada setiap kegiatan komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, alur OPSIR mengarahkan proses pada tahap dan prinsip coaching dalam skala relatif sesuai. Dan yang terakhir adalah alur OPSIR telah dilaksanakan dengan maksimal pada komunitas belajar di SMA N9 Garut. Berikut ini adalah kesimpulan akhir dari implementasi coaching dengan alur OPSIR pada komunitas belajar di SMA 9 Garut yang sudah terlaksana dan memberikan pengaruh positif, yaitu terjalinnya harmonisasi budaya kolaborasi antar guru. Yang kedua, inovasi dan kreativitas pembelajaran mengalami perkembangan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, alur OPSIR dilaksanakan relevan dengan situasi dan kondisi interaksi sekolah dengan variatif situasional. Teman-teman, di penghujung dari slide ini, saya mencoba untuk berbagi tentang satu quote yang sangat berkenan dengan saya, yaitu segala sesuatu yang terlihat mustahil menjadi mungkin setelah berjalan. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.